Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal PPASPD Kabupaten Sleman tahap pertama. Di video yang keempat ini, kita akan membahas soal nomor 31 hingga soal terakhir, yaitu soal nomor 40. Langsung saja kita bahas soal nomor 31. Ya, di soal nomor 31 ini yang ditanyakan adalah konflik yang terjadi antara Anelka dengan Sena. Nah, kita pahami dulu nih, ceritanya ini membicarakan tentang apa gitu kan. Jadi ceritanya ini terjadi di kafe ya, di depan kafe, kafe Anelka berarti ya. Pemiliknya adalah Anelka. Jadi Anelka ini mempunyai sebuah kafe. Nah, di situ ada dialog antara Sena dan Anelka, di mana Sena itu meminta bantuan kepada Anelka, ya kan? Meminta bantuan kepada Anelka, ya. Nah, tetapi pada waktu itu Anelka malah meresponnya dengan pernyataan yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena dulu si apa namanya nih? Si Sena ini pernah menghina si Anelka. Karena si Sena ini merupakan anak orang kaya pada waktu itu. Tetapi kondisinya sekarang terbalik dan si Sena ini meminta bantuan kepada Anelka. Nah, seperti itulah kira-kira apa namanya gambaran cerita dalam soal nomor 31 ini. Dan si Anelka ini termenung dan dia itu bimbang apakah dia harus membalas perbuatan si Sena dahulu atau tidak. Nah, dari cerita itu maka kita dapat menganalisis nih opsi A, B, C, dan D. Manakah jawaban yang paling tepat? Coba kita lihat yang A. Yang A dikatakan Anelka tidak mau kalah dengan kelebihan fisik dan materi yang diberikan atau yang dimiliki oleh Sena ya. Nah, di sini kurang tepat nih karena di teks bacaan tersebut tidak disebutkan kalau Anelka itu tidak mau kalah dengan kelebihan fisik dan materi yang dimiliki oleh Sena. Padahal kondisi sekarang Sena itu sebagai seorang yang tidak memiliki apa-apa ya kan karena keluarganya bangkrut. Jadi kurang tepat nih. Yang B, Anelka merasa rendah diri karena ia adalah anak tukang kebun di rumah Sena. Nah, ini juga kurang tepat ya di bagian sini. Yang C, Anelka merasa sakit hati dengan perlakuan Sena sehingga ingin balas dendam. Nah, apakah ini jawaban yang tepat? Kita simpan dulu ya. Sekarang kita lihat yang D. Sena merasa bersedih karena Anelka tak ingin membantunya di saat ia susah. Apakah ada pernyataan sedih di situ? Tidak ya. Jadi satu-satunya jawaban yang memungkinkan itu adalah opsi yang C, di mana Anelka itu merasa sakit hati dengan perlakuan Sena dahulu dan dia ingin balas dendam di situ. Ya, jadi konfliknya di situ. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 32. Ya, silakan dibaca dulu soal nomor 32. Sama ya seperti soal nomor 31. Jadi soal nomor 32 ini juga membahas konflik antara Pak Darto dan Ning ya. Jadi Pak Darto ini adalah bapaknya si Ning ini. Nah, jadi ceritanya ini menggambarkan sebuah cerita di mana Pak Darto ini menanyakan kepada Ning dia itu dari mana gitu kan. Nah, karena Pak Darto ini menganggap bahwa Ning itu sering kali ke rumah teman-temannya atau ke teman-temannya yang sefrekuensi dan teman-temannya ini adalah seorang penari. Nah, dan Bapak Darto ini tidak suka kalau Ning itu menari. Karena apa? Karena menonjolkan gerakan tubuh dan cara berpakaiannya yang tidak sesuai. Jadi bapaknya itu tidak mau nih anaknya berperilaku ataupun melakukan aktivitas seperti itu. Nah, tapi si Ning ini sangat menyukai nih, gitu kan. Jadi terjadilah konflik antara mereka berdua. Nah, kira-kira dari cerita itu manakah jawaban yang tepat? A, B, C, atau D? Kalau yang A, Ning melakukan eh, Ning melakukan hal yang dilarang oleh Pak Darto. Oh ya, ingat ya di sini kita baca lagi soalnya. Konflik Pak Darto dan Ning pada teks tersebut disebabkan. Nah, di sini hati-hati. Disebabkan ya.
Jadi kita diminta untuk mencari penyebabnya. Coba lihat yang A. Ning melakukan hal yang dilarang oleh Pak Darto. Ya nggak? Iya. Tadi karena si Ning ini melakukan aktivitas yang dilarang oleh Pak Darto sebelumnya, yaitu Ning ini selalu menari dengan teman-temannya, padahal sudah dilarang nih. Nah, itu berarti penyebabnya di sini. Coba cek yang B. Ning di stop uang sakunya. Nah, kalau ini lebih ke arah akibat ya. Yang C, Ning belajar kelompok dengan teman-temannya di rumah Le Bardono. Ini juga kurang tepat. Kalau yang D, Ning berkumpul dengan teman-temannya yang sefrekuensi. Ini juga kurang tepat. Bukan sebagai penyebab ya, tapi ini adalah bagian cerita. Gitu. Jadi satu-satunya jawaban yang dikategorikan sebagai penyebab itu adalah yang A. Nomor 33. Soal nomor 33, teman-teman diminta untuk mencari sinopsis yang tepat dari teks bacaan ini. Nah, kalau kita baca secara sekilas, teks cerita ini membicarakan tentang Hagar ya. Hagar yang berdiri tegak di atas balkon lantai 3. Nah, di sini dikatakan pandangannya menjurus pada kerumunan orang di halaman rumahnya yang luas. Ia menghirup kopi panas yang sedari tadi diseduhkan sendiri. Sejenak kemudian ia mengeluarkan telepon genggam dari saku dan membuka aplikasi hijau. Mungkin aplikasi WhatsApp ya. Tak lama kemudian ia mencoret lagi. Tak lama kemudian ia memencet nomor Alpin, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Jadi dia ngomong nih, Pin, berapa lama mereka akan membubarkan diri gitu ya. Entahlah, mungkin jika mereka sudah dituruti tuntutannya. Terdengar suara ketidakpastian dari Alpin menjawab pertanyaan Hagar. Terus Hagar menanyakan lagi, apa mereka tidak berpikir kalau kegiatan itu mengganggu aktivitasku? Nah, jadi Hagar ini merasa terganggu ya di sini. Lagian kenapa sih mereka harus menggunakan cara demo seperti itu? Si Alvin menjawab, ya aku dengar itu adalah jalan terakhir yang mereka tempuh. Sebelumnya mereka sudah mengadakan aksi damai untuk menuntut hak mereka, tapi Sirakus tidak mau melakukan kewajibannya. Nah, ada kondisi kedua di sini. Karena Sirakus tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi, yang satunya di sini ya, Hagar merasa terganggu. Dua, Sirakus tidak melaksanakan kewajibannya. Hagar mendengus, gara-gara kecurangan tetangga sebelah, ia harus ikut menerima akibatnya. Sabar dulu Hagar, ini hanya sebentar. Kasihan juga para pekerja itu. Mereka mengandalkan ganti rugi untuk membiayai keluarga mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan? Menunggu sampai mereka berhenti dan bubar. Tentu saja setidak-tidaknya mereka tidak melakukan aktivitas yang tidak menyenangkan di depan rumahmu. Itu lebih dari cukup, bersabarlah. Hagar memutuskan sambungan telepon meskipun ia dongkol, tetapi semua yang dikatakan Alvin itu benar. Tak ada pilihan lain kecuali membiarkan mereka menggunakan halaman rumahnya untuk menuntut hak mereka. Nah, jadi di sini ada kondisi ketiga ya. Kondisi ketiga. Jadi di sini dari cerita ini kita dapat menarik tiga data ya. Satu, Hagar merasa terganggu. Kedua, Sirakus tidak mau melaksanakan kewajibannya, jadi berdampak kepada Hagar. Dan Hagar mengizinkan mereka untuk menggunakan halamannya rumahnya untuk berdemo. Nah, dari inti-inti itu tadi, maka kita dapat mencari sinopsisnya. Sinopsis mana yang paling tepat? Apakah A, B, C, atau D? Coba lihat yang A. Hagar terganggu aktivitasnya akibat kecurangan yang dilakukan Sirakus sehingga ia dengan terpaksa mengizinkan orang-orang menggunakan halaman rumahnya untuk berdemo, menuntut ganti rugi yang menjadi haknya karena akan digunakan untuk membiayai keluarga. Oke, di sini Hagar merasa terganggu ada, kemudian akibat kecurangan Sirakus ada, kemudian menggunakan halaman rumahnya ada. Jadi ini bisa diterima ya. Kita cek dulu yang B. Alpin menyarankan Hagar untuk bersabar menghadapi pendemo yang sedang menuntut ganti rugi kepada Sirakus, karena ia merupakan jalan terakhir yang mereka tempuh setelah aksi damai yang mereka lakukan tidak berhasil dan Sirakus tidak mau memberikan ganti rugi. Nah, di sini kondisi Hagar terganggunya nggak ada ya, jadi kurang tepat.
Kemudian yang C, Hegar melihat kerumunan orang-orang di halaman rumahnya yang sedang menuntut ganti rugi kepada Sirakus. Demo itu mengganggu aktivitasnya. Tetapi ia tidak punya pilihan lain sehingga membiarkan orang-orang itu tetap menggunakan halaman rumahnya. Nah, di sini walaupun disebutkan menggunakan halaman rumahnya, tetapi tidak ada pernyataan yang mengarah kepada ia tidak punya pilihan lain ya. Jadi ini kurang tepat juga nih, yang C. Yang D, coba kita lihat. Alpin ditelepon Hegar yang menanyakan keberadaan orang-orang yang berkerumun di halaman rumahnya. Alpin menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdemo menuntut ganti rugi kepada Sirakus karena kasih damai mereka tidak ditanggapi oleh Sirakus. Nah, coba fokus ke bagian keberadaan orang-orang yang berkerumun itu. Nah, di bagian sini tidak dijelaskan juga alasan mereka berkerumun itu untuk apa gitu kan. Oh, dijelaskan ya di sini ya. Dijelaskan ya. Dan di sini tapi opsi D ini kurang tepat karena juga tidak disebutkan apakah Hegar ini terganggu atau tidak gitu kan. Jadi ini kurang tepat juga. Maka satu-satunya jawaban yang mencakup poin ini tadi, poin 1, 2, 3 itu adalah yang A. 34. Sekarang 34. Yang ditanyakan adalah komentar yang tepat atau komentar yang sesuai dengan isi cerita teks tersebut. Ya. Soal nomor 34 ini bercerita tentang Kang Sidik tak perlu informasi tentang orang-orang yang datang ke rumahnya. Ia tidak peduli siapa mereka. Maka setiap ada orang yang datang dan meminta sedekah, buru-buru Kang Sidik mengeluarkan uang dari salah satu kotak amalnya. Ia mempunyai 3 kotak amal dan harta yang disisihkannya. Kotak amal untuk yatim piatu, untuk masjid, dan untuk amal pengemis. Dengan penuh keikhlasan ia memberi tanpa sedikit pun dibarengi perasaan ragu. Berkali-kali Aminah, istrinya itu menasehati agar Kang Sidik berhati-hati dalam memberikan sedekah. Oh, ternyata berarti ceritanya ini Kang Sidik itu orang yang dermawan ya. Tetapi Aminah sebagai istrinya itu selalu memberikan masukan kepada Kang Sidik suaminya ini agar berhati-hati, agar tidak memberikan uang sedekah itu sembarangan. Nah, di sini kan dikatakan juga jangan memberikan sumbangan secara langsung ya. Berarti harus cross check dulu nih. Menurut Aminah, meskipun ikhlas harus dilihat terlebih dahulu, jangan sampai sedekahnya itu salah sasaran. Oke, berkali-kali pula Kang Sidik tidak menghiraukan nasihat istrinya. Oh, tapi Kang Sidik tidak peduli gitu ya. Nah, kira-kira komentar yang sesuai apa? Apakah A, saran Aminah yang menyarankan Kang Sidik agar lihat dahulu orang yang akan disedekahi adalah hal yang berlebihan. Nah, di sini salahnya ya. Kurang tepat nih di sini. Masa menasehati seperti itu dianggap berlebihan, jadi kurang tepat. Kemudian yang B, sifat dermawan Kang Sidik yang memberikan sedekah kepada siapapun tanpa pertimbangan apapun dapat dicontoh semua orang. Apakah bisa diterima? Sifat dermawan Kang Sidik yang memberikan sedekah kepada siapapun tanpa pertimbangan apapun dapat dicontoh semua orang. Belum juga bisa kita terima ya kalau yang ini ya. Kita lihat yang C. Sikap Kang Sidik mengeluarkan uang dari salah satu kotak amalnya kepada siapapun yang datang adalah tindakan bodoh. Nah, ini juga kurang tepat nih. Ya, sama seperti yang A tadi ya. Yang D. Sikap Aminah yang menyarankan Kang Sidik untuk berhati-hati memberikan sumbangan agar tak salah sasaran merupakan hal yang bagus. Nah, ini merupakan jawabannya. Itu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 35. Yang ditanyakan adalah perilaku yang dapat diteladani dari teks tersebut ditunjukkan nomor berapa. Nah, jadi kita lihat dulu nih ceritanya. Ceritanya ini bercerita tentang apa? Jadi di sini ada dialog ya antara Pak dosen ya, benar ya, Pak dosen dengan Cak Noto ya, Cak Nyoto. Cak Nyoto ini adalah seorang tukang becak ya, tukang becak.
Jadi dialognya, "Pagi Cak, sapaku ketika laki-laki gempal itu sudah berdiri di teras rumah. Aku melihat becak motornya sudah siap di bawah pohon jambu. Pagi juga Pak dosen. Sudah sarapan Cak?" "Sampun Pak dosen." "Sudah Pak dosen." Ya kan? Laki-laki dari Madura yang terkenal keras itu menggunakan bahasa Jawa yang lumayan halus. Lelaki yang hanya berpendidikan sampai sekolah dasar itu adalah tukang becak langgananku. Nyoto namanya, biasa dipanggil Cak Nyoto. Nah, bagiku Cak Nyoto bukan sekedar penarik becak, ia telah menjelma sebagai sahabat bagiku. Sepanjang jalan menuju kampus tempatku mengajar, ia dengan sabar akan mendengarkan ceritaku yang berpindah-pindah pokok pembicaraan. Kadang tentang burung-burung liar di pucuk pohon asem, kadang tentang keluhan warga yang sulit mendapatkan gas LPG, dan masih banyak lagi. Selalu dan selalu, ia akan penuh perhatian dengan ceritaku. Meskipun di akhir cerita ia hanya tertawa ketika tidak tahu harus memberikan solusi dari permasalahan di ceritaku. Oke, nah kira-kira pernyataan yang sesuai itu seperti apa sih? Kita cek nomor 1, bersikap tulus dengan siapapun tanpa memandang status. Ya, ini bisa diterima ya, karena di sini kondisinya adalah dosen, ya kan? Dosen dengan tukang becak. Secara ekonomi lebih tinggi dosen ya ketimbang tukang becak. Nah, jadi dosen ini tetap berteman nih dengan tukang becak tanpa memandang statusnya tadi. Oke, jadi bisa diterima. Nomor 2, menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Iya, ya kan? Jadi tukang becak ini selalu mendengarkan keluh kesah dosennya tadi, ya kan? Walaupun sebagian besar dia tidak mengerti ya apa yang dibicarakan. Nomor 3, mempelajari bahasa daerah tempat kita tinggal. Nah, ini tidak cocok ya. Nomor 4, sabar dan tekun dengan pekerjaan yang kita jalani. Ini juga tidak dijelaskan di cerita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2. Otomatis jawabannya adalah alpha. Nomor 36. Nomor 36 di sini ada teks 1 dan teks 2. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah. Oke, langsung aja kita analisis ya. Yang A, apakah teks 1 menggunakan kalimat langsung? Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda baca petik ya. Petik, kalimatnya apa? Tanda petik. Tidak ada ya. Oke, salah berarti. Apakah kalimat 2 menggunakan kalimat tidak langsung? Iya, betul. Yang B, berarti ini salah ya. Yang A. Yang B menggunakan bermakna lugas. Apakah menggunakan kalimat yang sifatnya lugas atau bermakna lugas? Tidak ya, karena di sini menggunakan kalimat yang menggunakan makna kedua, ya kan? Sementara teks kedua, nah teks kedua ini malah menggunakan bahasa lugas. Jadi teks 1 ini lebih mengarah ke bahasa kias ya. Jadi ini salah nih di sini. Yang B juga salah. Yang C, tidak menggunakan kata sandang. Apakah di teks 1 tidak menggunakan kata sandang? Ya, betul ya. Tidak menggunakan kata sandang. Coba kita cek di teks kedua. Menggunakan kata sandang. Apakah ada menggunakan kata sandang di situ? Tidak ya. Tidak ada ya. Jadi salah nih. Otomatis yang C salah. Maka satu-satunya jawaban yang bisa kita terima itu adalah yang D. Nah, coba kita lihat yang D ya. Bermakna konotasi. Apakah ada kalimat yang mengarah konotasi? Ada ya di sini. Suara riuh kemenangan mereka hanya suara-suara tak bermakna. Terus ada lagi enggak? Nah, ketinggalannya dari dunia luar membuatnya kosong seperti periuk dapurnya. Kemudian matanya menatap tajam seperti elang. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat bermakna konotasi. Atau kalimat konotasi itu artinya kata yang bermakna lain ya. Kalau denotasi itu kata ataupun kalimat yang bermakna sebenarnya. Sementara teks 2 ini tidak ada makna konotasi ya. Jadi benar. Oke. Maka jawabannya benar tadi. Delta. 37. Sama, ada teks 1 dan teks kedua. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Mendeskripsikan tentang apa? Oke. Kita lihat teks 1.
Teks 1 ini diawali dengan kalimat malam tak berhujan di hutan baik untuknya. Nah, di sini dia udah menggambarkan latar tempat ya. Ya, latar sosial dan latar tempat. Ya kan? Latar waktu juga, Ding. Latar waktu juga ya. Sorry. Latar waktu malam dan latar waktu tempat. Kita lihat di teks 1 bagian opsi A, B, C, dan D. Apakah ada waktu? Tidak ada ya. Kalau menggambarkan tempat, ada. Nih, di opsi C. Kita cek teks keduanya. Pemuda yang kekar tubuhnya itu tahu kalau bukan orang-orang kampung yang menjadi penyebab lahirnya teman seperjuangannya. Nah, di sini yang digambarkan adalah pemuda yang tubuhnya kekar. Berarti dia menggambarkan tokoh, ya kan? Berarti yang C jawabannya. Nah, gampang kan? Iya, gampang sekali. Nomor 38. Oke. Istilah yang tidak tepat digunakan dalam teks tersebut adalah ada aset, ikonik, populasi, dan eksploitasi. Nah, kita cari satu persatu kata-katanya ya. Elang Jawa memang cantik luar biasa, fisiknya yang besar serta perawakannya yang sangat mirip Garuda membuat banyak orang terpana. Kecantikan itu pula yang membuat elang Jawa menjadi aset. Aset ya. Oke. Ekonomi yang menjanjikan. Alhasil sang elang cantik itu pun banyak diburu secara ilegal sehingga hampir punah. Kepunahan burung yang ikonik itu juga diperparah oleh adanya eksploitasi besar-besaran terhadap habitat yang melingkupinya. Selain itu, burung pemangsa yang dilindungi ini populasi dan wilayah persebarannya terbatas. Oke. Berarti, nah sini populasi ya. Kata yang kurang tepat di sini adalah aset ya. Karena aset itu biasanya berkaitan dengan benda. Benda baik itu secara fisik atau non fisik. Ya. Jadi kurang tepatnya di situ. Selanjutnya, soal nomor 39. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah yang rumpangnya di sini ya. Nah, kita lihat dulu nih kalimat sebelumnya ngomongin apa. Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinar matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di titik-titik sehingga suhu pada siang hari di luar ruangan terasa sangat terik. Oh, jadi ini membicarakan tentang kondisi suatu daerah yang ketika siang hari itu terasa sangat panas karena di awan tidak ada penghalangnya ya. Kita lihat opsi A, B, C, dan D. Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah yang D ya, atmosfer. Jadi atmosfer itu merupakan lapisan apa ya? Lapisan gas yang menyelimuti bumi, ya kan? Nah, kalau yang A ini merupakan lapisan mantel bumi ya. Yang A ini merupakan lapisan mantel bumi, ya kan? Kalau yang B itu merupakan kalau yang B itu bagian dari atmosfer, ya. Kalau asteroid itu merupakan benda langit. Nah, kita ketahui yang melindungi bumi kita agar tidak terlalu panas itu adalah atmosfer. Jadi jawabannya delta. Oke. Soal nomor 40, soal terakhir. Yang ditanyakan adalah bagian yang tidak padu ya. Jadi suatu bacaan itu harus memenuhi dua kriteria yaitu kohesi dan koherensi, ya kan? Agar kalimatnya itu padu atau nyambung lah gitu. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 manakah yang tidak tepat? Kita lihat dulu nomor 1. Tanggal 27 Oktober menjadi momentum Indonesia untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-74. Peringatan Hari Listrik ini mengambil momentum nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik yang awalnya dikuasai penjajah Jepang. Oh, jadi ini ngomongin tentang Hari Listrik ya. Oke, nomor 2. Kelistrikan Indonesia bermula pada
akhir abad 19. Saat itu beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan produksi. Oke, ini masih membicarakan tentang kelistrikan. Masih nyambung ya. Yang ketiga, pada tahun 1927, pemerintah Belanda membentuk perusahaan listrik negara atau Waterkrijgsbedrijven. Mungkin seperti itu ya bacanya ya. Mohon maaf ya. Perusahaan ini mengelola PLTA Plengan ya, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Upruk dan Keracak di Jawa Barat. Penguasaan Belanda atas kelistrikan di Hindia Belanda beralih kepada Jepang pada tahun 1942. Jadi ini juga masih membicarakan tentang listrik ya dan kelistrikan ya. Nomor 4. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tanggal 9 Maret 1942 dan merupakan rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara yang menyebabkan kemajuan industri di Jepang maju sangat pesat dan membuat strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah, sumber pangan, dan pemasaran baru. Nah, ini membicarakan pendudukan Jepang. Jadi salah nih. Maka yang tidak padu itu adalah nomor 4. Jadi 1, 2, 3 ngomongin tentang listrik. Yang nomor 4 dia ngomongin tentang penjajahan. Ya, jadi kurang tepat. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan soal kita, yaitu soal PPASPD Kabupaten Sleman dari soal nomor 31 sampai soal 40. Jika teman-teman ingin membahas ataupun ingin belajar soal nomor 1 sampai soal nomor 30, silakan cek di video-video saya sebelumnya. Nah, silakan juga subscribe channel ini jika channel ini memberikan manfaat bagimu untuk belajar agar lebih siap dalam tes ASPD pada tahun 2025 ini. Semoga teman-teman mendapatkan hasil maksimal, dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, sampai jumpa di pembahasan soal ASPD dari kabupaten lain berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.